Tidak makan saat jam pelajaran. Ada lagi? Tidak main Apa? jam pelajaran. Ya, tidak main. Apa lagi? Ada lagi? Tidak ribut saat jam pelajaran. Ya, tidak ribut. Apa lagi? Ada lagi? Ibu tambah ya. Menjaga kebersihan. Kelima, menjaga kebersihan. Lalu apa lagi? Apa? Berbicara yang berbicara yang sopan. Ada lagi tambahan satu? Kira-kira coba dari di belakang ada tambahan? Bekerja sama dan saling menolong. Ya, itu terakhir ya. Bekerja sama dan saling menolong. Jadi, kesepakatan kelas ini ada 7 yang harus kita patuhi bersama selama proses belajar. Sepakat semuanya? Sepakat. Ya, jadi harus mengikuti kesepakatan ini supaya tidak denda. Oke, toh? Selanjutnya, ada yang tahu kita mau belajar tentang apa? Ya, IPA, yaitu Ilmu pengetahuan alam. ya ilmu pengetahuan alam. Apa lagi? Materi apa? Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, betul sekali, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ada yang tahu apa saja yang terdapat pada bagian-bagian tumbuhan? Akar, Apa lagi? daun, Apa lagi? buah. Ya, ada yang bisa angkat tangan? Baru sampaikan kepada ibu, angkat tangan. Ya, coba. Bagiannya, Bu. Ya, bagian-bagiannya. Ya, oke. Coba Nisa. Akar, batang, Terus daun. keras. Akar, batang, daun, buah, dan bunga. Ya, ada lagi? Coba. Ada lagi yang bisa? Ya, coba. Akar, batang, ranting, daun, buah. Iya, betul. Sama semua ya. Jadi semua sudah tahu bahwasanya ada beberapa bagian-bagian pada tumbuhan. Nah, ada yang tahu fungsinya? Tidak ada ya? Ya, nggak apa-apa. Nanti kita pelajari bersama-sama tentang fungsi dari bagian tumbuhan. Setelah itu, Ibu akan menyampaikan beberapa manfaat dari belajar bagian-bagian dan fungsi tumbuhan, ya. Pertama itu manfaatnya kita akan atau siswaku semua dapat mengenal bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua manfaatnya apa lagi? Kita dapat mengetahui fungsi dari akar, apa fungsi dari batang, apa fungsi dari daun, apa fungsi dari bunga, buah, bahkan biji. Ya, ada loh biji buah, ada Pak? Ya, oke. Nah, setelah itu kita bisa lihat lingkungan sekitar. Ternyata lingkungan sekitar seperti ini caranya untuk berfotosintesis. Jadi karena kita mempelajari nantinya ini kita paham bagaimana cara tumbuhan tuh tumbuh dengan baik. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, pengurutan kegiatan nantinya dalam proses pembelajaran ini yaitu Ibu akan menyampaikan atau memberikan suatu video, ya, video tentang materi bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Setelah itu kita akan melaksanakan kerja kelompok. Setelah kerja kelompok, kita akan mempresentasikan hasil kelompok
Nah, nanti sekilas kita akan keluar. Kita akan keluar untuk bertemu langsung dengan tumbuhan secara nyata, ya, sebelum kita mengerjakan kerja kelompok. Oke? Nah, adapun penilaiannya ini nanti dilakukan secara diagnostik dan formatif. Maksudnya tadi sudah secara awal, penilaian dari awal sebelum belajar, dan nanti formatif itu penilaian secara proses anak-anakku sekalian, bagaimana anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan, ada juga yang menjawab soal, ada yang juga mempresentasikan hasil kelompoknya, bagaimana caranya bekerja kelompok dengan baik, ya. Oke. Selanjutnya bisa dibagi kelompok, ya. Akbar ya? Ya, ulang Akbar ya. Kelompok 1. Siap Akbar? Ya, kelompok 2 Dodi. Siap? Kelompok 3 Nisa, siap? Ya, kelompok 4 Aisyah, siap? Ya, semua ini kelompok 4 bertanggung jawab untuk sama-sama mengarahkan temannya agar bisa mengerjakan kelompok dengan baik. Ya, di sini tidak ada dibilang persaingan ya, terus cari, tapi di sini sama-sama kita belajar untuk bagaimana bekerja kelompok dengan baik, ya, mengerjakan masalah atau tugas yang akan diberikan oleh ibu. Nah, selanjutnya silakan anak-anakku sekalian membuka bukunya. Silakan buka bukunya tentang struktur tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, dibaca terlebih dahulu. Ya, oke, sudah dapat? Ya, dapat semuanya? Ya, silakan dibaca bukunya, baru dibaca 10 menit. Ya, dalam hati dibaca ya. Bacanya dalam hati. Ya. Baca dalam hati ya. Sudah? Oke, sudah semua? Yang belakang laki-lakinya sudah membaca? Ya, selesai? Ya, yang perempuannya? Ya, oke. Nanti selesai juga? Ya, oke. Jadi setelah kita membaca, ibu akan mengarahkan kepada anak-anak sekalian karena sudah ada nih pemahamannya tentang bagian-bagian tumbuhan. Toh sudah dibaca bukunya. Ibu akan mengajak anak-anakku langsung ke luar melihat beberapa tumbuhan yang dapat ada akarnya, ada rotannya, ada bunganya, ada daunnya dan sebagainya ya. Ya. Oke, jadi silahkan kelompok 2. Ya. Kelompok 2 keluar terlebih dahulu, setelah itu menyusul kelompok 4. Ya. Silahkan ayo kelompok 1 kita keluar. Kelompok 2 dulu keluar. Ya. Ya, dan di sini ada pohon, ya. Pohon ini bisa kita lihat langsung. Ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, dan ada bunganya. Nah, ibu mau bertanya, ada yang tahu yang mana akar di sini? Di mana? Di bawah. Oh ya, di bawah tanah. Selanjutnya kalau batang yang mana? Ya. Kalau rantingnya yang mana? Ya, yang kecil-kecil ya. Ya. Kalau daun? Daun yang mana daun? Ya, daun jangan dicabut ya. Nanti tercabut. Nah, kalau daun apalagi sih yang kurang? Apa? Bunga. Ya, coba lihat bunga yang mana. Nah, bunganya
bijinya di sini. Jadi mengerti semua. Mengerti jika itu apa saja bagian dari tumbuhan. Ya. Silakan kembali. Nah, panggil kelompok 2, 4. Jadi anak-anakku sekalian, tahu kan tumbuhan? Ditahu gitu? Ya, jadi tumbuhan itu ada beberapa bagian sebelumnya sudah tadi kita baca. Nah, ada langsung ini Ibu perlihatkan ada beberapa tanaman. Kira-kira di bagian tanaman ini di mana ada akarnya? Ya, di bawah mana? Ya, di bawah tanah. Setelah akar, apa saja sih yang ada di bagian-bagian tumbuhan itu? Ya, batang, daun, apa lagi? Ranting, apa lagi? Ya, buah dan bunga. Coba lihat yang mana batang di sini. Silakan ditunjuk. Ya, itu batang. Kalau daunnya yang mana? Ya, laki-laki yang coba tunjuk juga. Ya, jadi paham ya, semua daun, ada batang, ada bunga tidak juga. Ya, coba tunjuk bunganya. Wah, bunganya cantik ya. Cantik kayak orangnya. Kayak orangnya menunjuk. Oke, ada. Setelah itu apa lagi? Ada tidak bijinya kira-kira? Coba lihat. Ya, di sini mungkin ada bijinya ya. Di sini, tapi kita nggak bisa lihat. Ya. Selanjutnya kita perhatikan di sini. Di sini ada beberapa daunnya yang beda-beda. Ya, jadi daun itu tidak semua sama, jadi berbeda-beda pada tumbuhan. Oke, jadi sudah mengerti? Sudah melihat semua tanaman di luar? Ya, selanjutnya Ibu mau menampilkan video namanya audiovisual untuk anak-anakku sekalian bisa lihat di papan. Ya, bentar tolong dulu Aisyah. Oh, jangan ya. Pintunya supaya terang ya. Nah, di sini disimak baik-baik ya. Disimak baik-baik supaya mudah diserap materinya. Sebelum kita memutar video, Ibu mohon deh tepuk semangat dulu supaya semangat semuanya, supaya tidak tegang. Ya, coba Aisyah sini. Tidak. Ayo. Saya dulu. Di sini. Kalau tepuk semangat harus semangat. Oh, berdiri semangat. Ya. Jadi kalau tepuk semangat harus semangat. Enggak boleh tidak semangat. Ya? Oke. Oke, terima kasih Aisyah. Duduk semuanya. Ya, jadi Ibu berikan tepuk semangat karena Ibu lihat ada yang tegang, ada yang loyo-loyo, ada yang murung-murung, mengantuk ya? Udah Ji? Oh ya, oke. Disimak baik-baik ya, dibuka, ambil bukunya, buku tulisnya, kalau ada yang penting silakan dicatat. Isi kamu. Kita juga Bu. Ya, Isi Bu. ya ambil. Nek. Boleh lihat Ya sudah? Ya. Sudah? Nah, Ibu akan putar ya, disimak baik-baik ya. Bismillah. Didengar nih suaranya?
Ya. Kita simak apa saja fungsinya. Yuk lihat di slide selanjutnya ya. Oke, jadi ada akar, batang, ranting, daun, biji buah, bunga, dan biji buah. Nah, sudah itu kita simak baik-baik apa sih fungsi dari ketujuh bagian dari tumbuhan ini, ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung angkat tangannya ya. Iya, Bu. Bilang ibu apa sih ini dan ini, gitu. Bagian tumbuhan yang pertama yaitu akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang ada dalam tanah. Akar ini berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Selain itu, akar juga berfungsi
nanti itu akan kita tulis di tugas kelompok tak. Di sini mengerti tentang latih. Ya, baik. Selanjutnya kita ke nah, ini daun. Ya, oke, lanjut saja. Nanti Ibu tampilkan lagi. Daun ini banyak sekali bentuknya, ya, berbeda-beda. Jadi daun di sini berfungsi ya selain fotosintesis, yang pertama ialah untuk tempat menyimpan cadangan air dan juga makanan. Jadi tidak hanya di akar, daun juga bagian dari tempat menyimpan cadangan air dan makanan. Ada beberapa jenis tumbuhan, makanan, serta cadangan air dapat disimpan di daun. Nah, pada umumnya tumbuhan menyimpan cadangan makanannya pada bagian akar. Tetapi pada beberapa jenis tumbuhan, makanan serta cadangan air dapat disimpan di daun. Jadi tidak semuanya juga bisa. Ada hanya beberapa tumbuhan. Nah, buah dan biji. Siapa yang suka makan anggur? Siapa yang suka makan strawberry? Asik. Ya, pisang? Kalau jeruk? Nah, inilah fungsi dari buah ya. Selain banyak sekali khasiatnya, vitaminnya, buah juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan dan membungkus dan melindungi biji. Berfungsi juga untuk membantu proses penyebaran biji. Adapun biji sebagai alat perkembangbiakan utama, yaitu secara generatif sebagai pembentuk individu baru dan dapat sebagai sumber makanan. Jadi biji itu bisa menjadi bibit ya, atau bagian dari alat perkembangbiakan. Ada biasa orang kota bilang tak, kalau sudah dimakan strawberry atau jeruk, langsung bilang simpan bijinya nak, tak? Simpan bijinya nak. Ya, tujuannya itu apa? Untuk membibit tanaman
itu. Apa lagi? Ini? Ya, oke. Duduk dulu. Kelompok 2. Ibu, semuanya dari ibu. Ya. Ini saya bu. Ya, ini apa? Mana teman kelompok tampil? Ibu. Nah, kelompok 4. Maju ke biru. Oke. Sudah ada semuanya? Ya, ini. Bagus ikut kita. Bagus sih. Kenapa? Iya, upayakan ada buktinya. Ya, tadi. Bisa juga kalau kita mau tulis di sini fungsi-fungsinya, nah bisa juga. Iya, untuk pakai ini bisa. Iya, kreatif tuh. Ya. Bisa dipotong. Atau bentuk, ya boleh bentuk. Ya, begini. Ya, kayak tadi lurus. Ya. Apa? Kenapa, Bulan? Iya, nanti itu bisa dibuat begini. Apa ya? Ini bengek. Jadi buat menyimpan nama-nama bagian bendera, nama-nama bagian itu buat fungsinya. Ada yang menulis juga, ya? Itu pakai karton ini. Ya, bantu dong. Kalau bagus, bagus dan sana kasih begini. Lipat dulu sampai tarik nanti di sini. Kan namanya kayak lipat dulu begini. Apa? Ibu, jadi terus di tasnya sini. Kelompok 1. Iya, nanti ditulis. Siapkan buat mie dulu itu baru terakhir nama-nama kelompok. Jangan kasih gitu temannya. Bantu. Kasih besar-besar Dinda, kasih besar-besar. Mana coba lihat. Fungsinya sih
Iya, sambung di bawah nak. Bikin Nisa jadi Mina. Ya. Cantik itu buah pelta. Cantik ini. Hmm? Cantik ini bisa. Bisa. Cantik itu nanti kalau tertempel itu nah cantik sekali ini dilihat. Gimana nih? Sembarang.
simpan kertas apa? Origami tanah. Simpan di lemari. Ada berapa yang silakan mempresentasikan ya masing-masing dari hasil kerja kelompoknya. Ya, kelompok kan ini dari kelompok pertama, sekarang dari kelompok 4. Ya, yang pertama kelompok 4, kelompok 3, 2 dan 1. Oke, silakan kepada kelompok 3 orang, ketua kelompok dengan anggotanya maju ke depan terlebih dahulu. Ya, kelompok ini kelompok 4 dulu. Ya, upayakan ucapkan salam dulu, perkenalan dari kelompok berapa dan nama-nama teman kelompoknya. Baru jelaskan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Tunggu dulu. Di sini gimana sih gimana? Perbaiki dulu baju tak? Cepat, perbaiki cepat. Akbar, buka dulu pintu tak supaya cerah. Ya, oke. Sini. Siapa mau bicara? Ketua ya? Nah, sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aisyah dan nama kelompok saya Dinda dan Lisa. Ya. Kami akan Mempresentasikan. Ya. sebagai tumbuhan. Selain itu akan juga berfungsi untuk menyerap zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak. Batang menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Batang berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan yang ada pada tumbuhan seperti rambut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama saya Nisa dan rekan saya Laura dan Rika. Fungsi buah adalah tempat penyimpanan makanan cadangan, membungkus dan melindungi biji. Berfungsi juga untuk membantu proses penyebaran biji. Ya, coba bantu teman tak tempel nih. Ya, yang satu. Ya nanti tidak itu yang
Ya, lanjut. Fungsi buah adalah Menghadap ke sini kamera. sebagai organ produksi tempat berlangsungnya pembuahan proses nantinya akan menghasilkan alat-alat berkembang biak sehingga buah memiliki peran penting bagi tumbuhan. Ya, oke. Sekian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.